Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas yang kami lakukan, Tuhan selalu memberikan pertolongan, sehingga kami dapat melalui hari ini. Hingga pada saat ini, kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu, yang kami lakukan pada hari ini, sadar atau tidak kami sadari. Kuduskanlah kami di hadapan-Mu, layakkanlah kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Urapi kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 64, ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita lalui dengan berbagai rutinitas yang harus kita jalani. Ada yang setiap hari bangun pagi-pagi dan bekerja sampai malam hari. Sebagian pekerja di Jakarta, banyak yang tinggal di daerah-daerah seperti Bekasi dan sekitarnya. Dan mereka sudah berangkat sejak dari subuh karena menghitung waktu perjalanan yang disertai dengan kemacetan. Ada yang berangkat jam 5 pagi dan kemudian pulang dari kantor, tiba di rumah sudah jam 8 malam. Kontras dengan hal itu, ada juga sebagian orang yang rutinitasnya di rumah saja. Tidak ada jadwal tugas dan pekerjaan apa-apa. Setiap hari dilalui dengan tanpa kegiatan yang teratur. Dalam dua keadaan ini, kedua kelompok orang ini bisa mengeluh dan merasa bosan karena rutinitas yang sama setiap hari. Yang bekerja mengeluh, yang tidak bekerja juga mengeluh. Keluhan kita dan kebosanan yang kita rasakan bisa menghilangkan sukacita kita. Namun sikap kita yang benar dalam meresponi keadaan akan membuat kita tetap bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 64 ayat yang ke-11 ini dikatakan, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Ayat ini merupakan bagian dari Mazmur 64 yang berbicara tentang pembelaan Tuhan atas orang-orang benar terhadap musuh-musuh mereka, dan betapa sukacita orang benar itu disebabkan oleh karena Tuhan. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita memperlakukan rutinitas kita atau tanggung jawab kita sebagai musuh kita. Kita bekerja setiap hari tapi benci kepada pekerjaan. Kita belajar di sekolah tapi tidak senang dengan aktivitas belajar. Kita melakukan rutinitas yang sama setiap hari, tapi tidak menyukai rutinitas yang kita lakukan. Atau setidaknya kita merasa bosan dengan hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Sebagai akibatnya kita kehilangan sukacita, karena kita menjalani semuanya itu dengan keterpaksaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar mengenai satu hal yang penting, yaitu bahwa orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Ayat ini memang berbicara mengenai perlindungan Tuhan atas kita dari ancaman musuh, ancaman manusia. Namun mari kita berfokus kepada sukacita yang karena Tuhan. Setiap apapun keadaan kita, entah kita mengalami ancaman dan gangguan dari orang lain, atau kita menjalani rutinitas yang mungkin terasa melelahkan atau membosankan setiap hari, tetaplah bersukacita karena Tuhan. Dalam Tuhan kita dapat berlindung dan bermegah. Mari kita bersukacita saudara, karena kita ada dalam tangannya, ada dalam hatinya, dan ada dalam rencananya Tuhan. Sungguh luar biasa saudara.
Sukacita yang kita miliki tidak akan pernah bisa terambil dari kita, karena Tuhan Yesus telah memberikannya di dalam kita, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita kita tidak bergantung kepada keadaan yang ada di dunia ini. Sukacita yang kita miliki adalah sukacita surgawi, sukacita yang sejati. Oleh karena itu saudara, malam ini, mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan yang selalu menjadi sukacita saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami mengenai sukacita di dalam Tuhan. Seringkali ya Tuhan, keadaan dalam hidup kami, rutinitas yang kami jalani, membuat kami kehilangan sukacita. Kami merasa bosan, tertekan, dan tidak menyukai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan itu membuat kami mulai mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya di dalam segala situasi kehidupan kami, apapun yang menjadi tanggung jawab dan rutinitas yang harus kami lalui, kami dapat senantiasa tetap bersukacita karena Tuhan. Sebagai orang-orang yang benar, karena telah dibenarkan oleh kuasa darah-Mu, ingatkan kami selalu Tuhan, bahwa kami memiliki sukacita yang tidak tergoncangkan dan tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan apapun, karena sukacita yang kami miliki berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami mau tidur dengan sukacita. Berkatilah kami dan lindungilah kami Tuhan di sepanjang malam ini. Dalam tidur kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupan, yang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Yang berputus asa, Tuhan berikan semangat yang baru. Dan setiap yang mengalami masalah dan persoalan apapun, Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.